Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak bapak semuanya, apa kabar? Ya, kita bertemu lagi bersama saya yaitu Abdurrahmanto dengan jurusan Teknik Elektro. Ya, jadi pada kali ini bapak akan mengajarkan anak-anak bapak semuanya tentang bagaimana menggunakan alat ukur elektronika. Nah, di sini bagaimana cara mengukur alat elektronika. Sebelumnya kita harus mempelajari materinya dan menguasai CP dan ATP-nya terlebih dahulu ya. Untuk cara pembelajarannya ya, pada akhir fase E ini anak-anak Bapak semua harus mampu memahami jenis-jenis perkakas tangan, penggunaan dan pemeliharaan perkakas tangan untuk pekerjaan elektronika. Kemudian alur tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu anak Bapak semuanya harus memahami jenis-jenis perkakas tangan. Kemudian anak Bapak harus memahami fungsi berbagai jenis perkakas tangan. Kemudian anak Bapak harus memahami teknik penggunaan perkakas tangan untuk membuat produk elektronika sederhana dengan tepat. Kemudian anak bapak harus memahami prosedur pemeliharaan sesuai dengan standar budaya kerja industri. Ya, ada ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Berbagai jenis perkakas tangan. Indikator yang harus anak bapak kuasai yang paling penting itu harus menjelaskan pengertian perkakas tangan jenis alat ukur elektronika. Kemudian kedua itu menjelaskan macam-macam alat ukur elektronika. Kemudian yang ketiga itu anak bapak harus menguasai yang menganalisis prinsip kerjaan penggunaan alat ukur elektronika. Kemudian terakhir anak bapak harus menjelaskan perawatan alat ukur elektronika. Selanjutnya itu kita masuk kepada alat ukur. Jadi enak Bapak, bahwasanya kalau alat ukur yang kita pelajari itu ada 3. Yang penting yang pertama itu voltmeter, kemudian ada ampermeter, yang ketiga ada ohmmeter. Semua ini adalah bentuk dari gambar alat ukur. Dapat kita lihat sebelah kiri itu adalah voltmeter, yang tengah itu adalah ampermeter, dan sebelah kanan ujung itu adalah ohmmeter. Ya, untuk voltmeter itu berfungsi digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik dalam satu rangkaian. Sedangkan ampermeter itu digunakan untuk mengukur besarnya arus AC maupun DC dalam suatu rangkaian elektronika. Kemudian untuk ammeter berfungsi untuk mengukur tahanan atau terhubung atau tidaknya suatu rangkaian pada rangkaian elektronika. Berikut adalah gambar rangkaian pengukuran alat ukur. Apa kita lihat di sebelah kiri itu bahwa rangkaian pengukuran tegangan itu berbentuk paralel. Ya. Kemudian untuk rangkaian ampermeter itu berbentuk seri. Dapat kita lihat di gambar yang tengah. Kemudian bentuk rangkaian pengukuran tahanan itu adalah sama, berbentuk seri. Untuk rumus perhitungannya itu rangkaian pengukuran tegangan dan arus itu sama, di mana nilai saklar selektor yang ditunjuk itu sebagai skala maksimum dikali nilai yang ditunjuk jarum. Kemudian yang kedua itu rangkaian pengukuran tahanan, di mana R nilai yang ditunjuk dikali dengan skala pengali. Demikianlah materi singkat yang Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada langkah-langkah video tutor dalam menggunakan alat ukur. Nah, baiklah anak-anak Bapak, pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengukur tegangan dan arus AC. Ya, untuk pertama, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah ampermeter yang bermerek Aditec, kemudian ada voltmeter yang bermerek Aditec. Kemudian kita juga membutuhkan beban. Ada 2 buah lampu yang tidak putus ya. Satu lagi ini tidak bisa digunakan. Kemudian di sini juga ada namanya kabel penghubung untuk menghubungkan arus listrik nantinya. Kemudian untuk selanjutnya mari kita merangkai alatnya. Nah, dapat kita lihat bahwasanya untuk dalam merangkai ampermeter itu dilakukan secara seri dengan rangkaian.
dapat kita lihat fungsinya dari sini ampermeter, pasta masuk ke amper, kemudian dari amper keluar langsung ke beban, sedangkan kemudian netralnya langsung ke beban. Sedangkan untuk voltmeter itu diparalelkan dengan salah satu beban. Ini adalah lampu. Nah, selanjutnya kita paralelkan dengan salah satu beban. Nah, selanjutnya mari kita mencoba menghidupkan rangkaian yang kita gunakan. Nah, dapat kita lihat bahwasanya nilai dari arus ini itu berjumlah 60 mA. Nah, kemudian ada nilai dari tegangannya. Dapat kita lihat nilai dari tegangannya itu bernilai 225 volt. Nah, demikianlah materi langkah-langkah dalam merangkai dan melakukan perhitungan dalam tegangan maupun arus AC. Ya, sekian dari materi saya. Selanjutnya kita akan melanjutkan yaitu merangkai dalam tegangan dan arus DC. Terima kasih. Nah, baik, selanjutnya kita akan lanjut dalam pengukuran dan pemasangan rangkaian DC. Nah, ada beberapa alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama itu alatnya adalah power supply atau disebut juga dengan catur daya. Nah, ini berfungsi untuk mengubah tegangan dari AC menjadi DC. Nah, di sini ada beberapa pilihan tegangannya, di mana ada 3 volt DC, 5 volt DC, 9 volt DC, 12 volt DC, dan 15 volt DC. Kemudian ada juga voltmeter yang bermerek Aditech. Ini berfungsi untuk mengukur tegangan nantinya, baik AC maupun DC juga bisa. Jadi kalau tadi yang tadi kita itu harus memutar selektor ke AC, namun untuk pengukuran DC kita memutar selektor ini ke arah DC ya. Kemudian ada juga ampermeter, ini berfungsi untuk mengukur arus ya, ukur arus baik AC maupun DC. Nah, ini bermerek Aditech sama. Nah, jadi di sini untuk perhitungannya atau cara menghitungnya itu selektornya harus diputar terlebih dahulu ke DC jika kita mengukur DC. Namun jika kita mengukur AC, kita harus memutar selektornya ke sebelah kanan ke arah AC. Kemudian di sini ada namanya beban. Nah, beban ini bersifat resistor. Ini ada tahanan. Ya, resistornya bersifat variabel. Artinya di sini tahanannya itu bisa berubah-ubah. Ya, bisa diputar-putar. Ada kali 100K, 100 ohm, kemudian 100 k ohm, kemudian 100 ohm, 10 ohm, kemudian 10 k ohm dan 1 k ohm. Ya. Kemudian di sini ada beban lagi. Nah, ini bebannya itu kapasitor. Ini di sini bebannya itu bersifat kapasitif. Ya, kapasitor ini bersifat variabel. Karena beberapa kapasitor yang bisa ditekan. Artinya di sini kapasitornya itu bisa dirubah-ubah ya jumlahnya. Ya, dengan maksimalnya itu artinya dijumlahkan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita juga membutuhkan kabel penghubung. Ya, kabel penghubung ini berfungsi untuk menghubungkan rangkaian nantinya. Ya, nah, nanti ini menghubungkan rangkaian baik itu daya dengan voltmeter maupun dalam pengukuran nantinya. Nah, selanjutnya mari kita merangkai rangkaian dan nanti kita akan melakukan perhitungan rangkaian pada rangkaian DC ini ya. Pertama, ya, untuk pemasangan ampermeter maupun voltmeter pada rangkaian DC itu sama konsepnya dengan pemasangan pada rangkaian AC, di mana ampermeter ini kita pasang secara seri. Dan perlu kita perhatikan
bahwa kita harus mengatur batas ukur selektornya ini kepada yang tertinggi ya, supaya tidak terjadi overload atau over arus nanti. Jadi takutnya akan terjadi lonjakan arus dan merusak dari ampermeter. Gitu. Jadi kan kalau ampermeter kita harus memutarnya ke DC, kemudian kita harus memutar ke tegangan tertinggi. Ya, karena kita takutnya nanti ada lonjakan tegangan nanti akan merusak pada ampermeter ini. Nah, untuk peralatannya mari kita uji bagaimana perubahannya setelah kita menghidupkan rangka ini. Nah, apakah terlihat jika bebannya itu dengan 0 beban, kemudian dengan 0 beban, dengan 0 beban dan juga dengan kapasitornya 0 itu memiliki tegangan 12 volt, artinya sama dengan tegangan input dan tegangan output yang kita ukur di akhir dengan voltmeter. Kemudian nilai harusnya ini terlalu kecil, mari kita lihat. Ya, harusnya itu bernilai 19 mikroampere. Kita lihat ini harusnya itu bernilai 19 mikroampere, ini 0 beban ya. Ya, tanpa kapasitor dan tanpa resistor. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita menambah beban? Misalnya kita naikkan tahanan itu jadi kali 100K. Maka tegangan akan turun. Kita lihat. Ketika kita menambah beban, misalnya kita menambah beban, tegangan akan turun. Ya, tegangan akan turun, begitu juga dengan arusnya. Nah, kita lihat kan. Ya, arusnya juga turun, tegangan juga akan turun. Jika kita menambah beban yang bersifat resistif. Lalu bagaimana jika kita menambah beban yang bersifat kapasitif? Mari kita lihat. Ambil yang besar saja. Nah, jadi jika kita menambah beban yang bersifat kapasitif, maka terjadi lonjakan arus. Mengapa demikian? Karena kapasitor ini berfungsi menyimpan arus, menyimpan muatan listrik. Jadi ketika kita menaikkan kapasitif, nilai kapasitornya, maka akan terjadi lonjakan arus, ya, akan terjadi lonjakan arus. Begitulah pemahaman dari bagaimana mengapa dengan beban resistor itu terjadi penurunan tahanan, karena resistor itu berfungsi untuk menghambat arus, ya. Maka terjadinya penurunan arus. Lalu bagaimana jika kapasitif ditingkatkan, nilai kapasitornya ditingkatkan, maka itu terjadi lonjakan arus karena kapasitor itu bersifat menyimpan muatan listrik. Ya, gitulah materi cara pengukuran dari rangkaian DC. Selanjutnya kita akan masuk kepada pengukuran tahanan listrik atau pengukuran nilai resistor. Terima kasih. Baiklah kawan-kawan, selanjutnya kita bagaimana cara pengukuran tahanan atau nilai resistor pada serangkaian. Untuk memahami dasarnya, kawan-kawan harus memperhatikan beberapa alat yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada di sini namanya itu multimeter. Ini berfungsi untuk mengukur tahanan. Selain itu juga bisa berfungsi untuk mengukur tegangan AC maupun DC, kemudian arus AC maupun DC. Dan selain itu juga banyak orang menggunakan ini berfungsi untuk mengukur terhubung atau tidaknya sebuah rangkaian ya. Kemudian di sini saya juga membutuhkan tata rangkaian. Ini berfungsi untuk menempatkan resistor nantinya pada sebuah rangkaian. Nah, mari kita coba untuk mengukur masing-masing ya, satu-satu resistor terlebih dahulu. Ya, nah di sini saya putar selektornya ke arah 100. Ya, kita lihat hasil pengukurannya. Ya, dapat kita lihat ini nilai dari resistor ini adalah bernilai 330. Ya, dari hasilnya. Kemudian mari kita hitung yang lain. Ini warna yang sama ya. Apa kita lihat dari resistor ini bernilai yaitu 220. Ya. Nah, dapat juga kita lihat bahwa nilai resistor ini bernilai 2200. Nah, lalu bagaimana jika kita melakukan menggabung beberapa resistor dalam sebuah rangkaian? Ya, seperti ini. Jika resistor bernilai seri, jika berbentuk seri atau rangkaiannya seri, maka cara mengukurnya adalah seperti ini. Ya, dapat kita lihat resistornya bernilai sekitar 500 ohm, ya, 5000 ohm. Ya, dapat kita lihat.
Kemudian bagaimana secara paralel, maka seperti ini cara menyusun rangkaiannya. Dan nah, dapat kita lihat bahwa nilai resistornya itu ada sekitar 1100 ohm ya. Nah, kemudian bagaimana cara menggabungkan resistor dengan nilai yang berbeda? Nah, cara menghitungnya sama dengan cara tadi. Ya, dalam kalkulator ini, ya, kita lihat nilai resistornya itu sekitar 1500 ohm ya. Nah, jadi begitulah cara mengukur nilai dari resistor. Ya, konsepnya itu sama dengan cara meletakkan sebuah ampermeter itu tersusun secara seri. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam materi yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.